Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Doni Arfani, kelas MJ 802, program studi S1 Manajemen. Mohon izin untuk presentasi tugas ujian akhir semester, mata kuliah Business Intelligence, dosen Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Dan materi yang akan dibahas adalah mengenai makalah yang berjudul Dampak Intelijen Bisnis pada Kualitas Pengambilan Keputusan yang ditulis oleh Zen Munawar, Yudi Herdiana, Novianti Indah Putri, Rustiana. Abstraknya, intelijen bisnis telah menjadi prioritas utama eksekutif di bidang informasi selama 1 dekade. Tetapi, sedikit yang diketahui tentang bagaimana mengelola sistem tersebut dengan sukses di luar fase implementasi. Intelijen bisnis terdiri dari serangkaian strategi, proses, aplikasi, data, teknologi, dan arsitektur teknis yang digunakan oleh perusahaan untuk mendukung pengumpulan, analisis data, presentasi, dan penyebaran informasi bisnis. Penelitian ini menyelidiki efek langsung dan tidak langsung dari kualitas manajemen intelijen bisnis pada kualitas pengambilan keputusan manajerial menggunakan analisis partial least square dari tanggapan survei manajer teknologi informasi senior. Hasilnya mengkonfirmasi hubungan keseluruhan atau efek total, tetapi juga mengungkapkan efek mediasi kualitas data atau informasi dan cakupan solusi intelijen bisnis. Penelitian ini memberikan kontribusi baik untuk akademisi dan industri dengan cara memberikan bukti dari faktor penentu langsung dan tidak langsung dari peningkatan dukungan keputusan manajerial yang terkait dengan cakupan solusi informasi bisnis dan manajemen aktif informasi bisnis. Kemudian, apa latar belakang dari permasalahannya? Intelijen bisnis ini kan sangat dibutuhkan di dalam organisasi karena hampir semua organisasi mengolah data yang masuk dan menghasilkan informasi bagi yang membutuhkan. Kemudian dunia ini juga tidak lepas dari peran data karena semua dibangun di atas sebuah fondasi data. Mempertimbangkan semua kemajuan teknologi ini, sering diklaim bahwa generasi baru dari sistem pendukung keputusan mengatasi keterbatasan bentuk sistem pendukung sistem manajemen sebelumnya. Ya, karena sekarang kan informasi lebih mudah didapat. Teknologi sudah canggih. Pertukaran informasi juga lebih pesat, lebih mudah. Nah, tetapi dengan banyaknya data, dengan segala kemajuan ini, apakah solusi intelijen bisnis benar-benar mengatasi masalah mendasar? Apakah mereka benar-benar memungkinkan pengambilan keputusan manajerial yang lebih baik? Sehingga pertanyaan yang melatar belakangi penelitian ini adalah apakah intelijen bisnis dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajerial? Dan jika demikian, bagaimana caranya? Oke. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yakni dengan memberikan kuesioner kepada para responden, di mana para responden ini merupakan manajer senior teknologi informasi. Kemudian desain penelitian menggunakan cross-sectional dengan survei yang diberikan kepada sejumlah perusahaan. Menggunakan prosedur partial least square atau persamaan struktural, karena ini adalah prosedur yang paling tepat untuk pengumpulan data non formal dan ukuran sampel kecil yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, kemudian bagaimana hasil penelitiannya? Hasil penelitian
menegaskan bahwa kualitas manajemen intelijen bisnis memiliki efek langsung dan atau tidak langsung positif terhadap kualitas data, kualitas informasi, dan cakupan solusi intelijen bisnis. Kemudian, hasil juga menunjukkan hubungan yang signifikan antara kualitas manajemen intelijen bisnis dengan kualitas pengambilan keputusan melalui A, kualitas data, dan B, kualitas informasi. Kemudian, organisasi yang memiliki sumber daya untuk memungkinkan manajemen intelijen bisnis yang unggul, ceteris paribus, juga menyadari lebih banyak manfaat dari solusi intelijen bisnis. Jadi hasilnya positif. Nah, lalu apa keterbatasan daripada penelitian ini? Keterbatasan dari penelitian ini adalah ukuran sampelnya yang kecil. Bias non-respon melekat pada penelitian sejauh hanya perusahaan yang menggunakan perangkat lunak intelijen bisnis yang didorong untuk berpartisipasi. Dengan tidak adanya data yang tersedia untuk umum tentang penggunaan perangkat lunak intelijen bisnis pada kelompok sasaran, dampak dari pengecualian ini tidak dapat ditentukan. Kemudian, apa kesimpulan dan relevansi artikel ini dengan fenomena yang ada saat ini dikaitkan dengan teori? Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi baik untuk akademisi dan industri dengan memberikan bukti dari penentu langsung dan tidak langsung manfaat organisasi dari solusi intelijen bisnis. Dengan mengkonseptualisasikan kualitas data dan informasi sebagai konstruksi terpisah dan secara sistematis menganalisis mekanisme yang menerjemahkan atau memediasi dampak pengelolaan intelijen bisnis terhadap proses pengambilan keputusan manajerial. Sehingga penelitian ini tentunya sangat bermanfaat bagi pelaku bisnis saat ini untuk mengetahui pentingnya intelijen bisnis dalam kualitas pengambilan keputusan. Sehingga diharapkan semua perusahaan dapat, atau semua pengguna bisnis, pelaku bisnis dapat menggunakan intelijen bisnis dalam pengambilan keputusannya atau memperbarui atau memperbaiki sistem intelijen bisnisnya dalam pengambilan keputusan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.